Direktur Rumah Sakit Islam Jakarta, Dr. Pradono Hanjoyo MBA MHA, ya, atau mungkin sering dikenal dengan Dr. Jack. Dan yang kami hormati Pak Arifin, ya, inisiator Cluster Rumah Sakit Islam Jakarta. Kemudian yang kami hormati Pak Insinyur Haryanto Suryo Panguludan, ya, sini yang hadir di sini sebagai Ketua Umum Yayasan Kresna, ya, dan Pak Suhadi selaku Ketua Harian Kresna. Yang kami hormati Dr. Lili, ya, SPK KFN, ya. Yang kami hormati Dr. Priyanka, spesialis neurologi, Dr. Bu Mona, oh ya, dari Bu Fatimah, ya, Bu Eka dari manajemen, ya, dari manajemen Rumah Sakit Islam Jakarta. Kemudian para undangan hadirin yang mohon maaf saya tidak sebut satu persatu, ya, yang sangat berbahagia pada pagi hari ini, pada ruang yang luar biasa ini. Tadi disebutkan sederhana, tapi sebenarnya kalau sederhananya seperti ini, yang tidak sederhana seperti apa gitu. Ininya tepuk tangan untuk Rumah Sakit Islam dan Cluster. Yang pertama tentunya marilah kita panjatkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sampai saat ini kita masih diberikan kesehatan, ya. Semua, walaupun mohon maaf insan pasca stroke atau stroker gitu, ya, semua sehat semua kan. Datang ke sini pasti sehat, insya Allah, kan, insya Allah sehat. Sehingga kita selalu bersyukur, selalu memanjatkan tidak henti-hentinya rasa syukur, rasa kita harus terus berikhtiar untuk lebih baik ke depannya. Penting lagi saya kira bersyukur karena kita masih bisa bermanfaat untuk yang lain, minimal diri sendiri, ya. Berikutnya adalah kami tentunya mengucapkan selamat, ya, yang ke-29, ya, ulang tahun Cluster Rumah Sakit Islam Jakarta. 29 tahun saya kira sudah dewasa, ya. Kami Yastrogi itu ulang tahun ke-35 kemarin, hari tanggal 17 Januari 2024, ya, 35 tahun. Mereka banyak orang yang udah dewasa juga, ya. Yang dewasa, tapi kami masih Yastrogi ini masih bersaing kalah jauh sama Clusternya Rumah Sakit Islam dalam kegiatan mungkin. Mudah-mudahan dulu kami ingat bahwa Cluster itu adalah dalam kolaboratif Yayasan Stroke Indonesia. Saya kira kita nanti kolaboratif dengan Yayasan Stroke Indonesia, cluster yang ada di Indonesia, terutama Jakarta, ya. Kita kolaboratif selalu dengan Yayasan Kresna, ya. Kita terima kasih dengan Kresna itu selalu kolaboratif untuk membangun berbagai hal tentang aktivitas Yayasan Stroke Indonesia. Mungkin kami singgung sekilas tentang Yayasan Stroke Indonesia. Bahwa Yayasan Stroke Indonesia ini adalah didirikan tahun 1989 oleh Bapak Suparjo Rusam saat itu, yang saya yakin saat itu berpikir masalah stroke itu akan menjadi masalah kita semuanya, masalah bangsa ini. Dan ternyata tahun 2023 atau 2022 pemerintah memasukkan stroke menjadi satu dari 4 penyakit yang berbagai hal yang diprioritaskan. Kenapa? Angka kejadiannya terus meningkat. Apalagi stroke menjadi penyebab kematian pertama di Indonesia. Jadi jantung, gitu, ya. Saat ini stroke. Kita bersyukur mudah-mudahan tidak meminta Bapak Ibu semuanya. Berikutnya adalah kejadiannya terus-menerus meningkat. Ada data 5 tahun di data ternyata peningkatan 56%. Ini luar biasa menurut saya. Di dunia juga begitu, gitu, tidak di Indonesia saja. Kemudian stroke ini memang tidak menular. Ada nggak yang tertular stroke di sini? Nggak ada, ya. COVID menular. Jadi stroke itu memang penyakit tidak menular.
tapi berkaitan dengan proses degeneratif atau lingkungan gitu ya. Terakhir kita baca bahwa stroke itu salah satunya disebabkan oleh lingkungan yang tidak bersih, polusi. Itu menyebabkan angka stroke-nya jadi tinggi. Mungkin kalau nggak bersih, ya ada darah tinggi meningkat, ada penyakit-penyakit lain yang tidak menular. Jadi itu menyebabkan risiko stroke-nya meningkat. Dan di Indonesia saat ini 25,8% ya data dari Kementerian Kesehatan itu darah tinggi. Mungkin di sini ada yang darah tinggi kan? Saya juga udah mulai tinggi tekanan darahnya gitu. 25, jadi kira-kira seperempat penduduk Indonesia itu darah tinggi. Dan sedangkan stroke itu tidak jauh-jauh dari darah tinggi juga gitu. Karena kalau kita lihat di data di rumah sakit ya, mungkin dokter Priyanka ya, hampir orang stroke itu mungkin lebih dari 70% darah tinggi ya, benar ya? Nah artinya yang ada darah tinggi ya rajinlah kontrol ya. Karena kita ya stroke ini terus bersama-sama teman yang lain atau stakeholder yang lain ingin terus kita menyadarkan diri masing-masing dan komunitas mungkin dan semuanya untuk lebih aware gitu ya, lebih sadar bahwa kita harus mencegah stroke gitu. Karena semakin tinggi kasusnya. Nah, mencegah stroke tentunya kita harus cerdik ya. Kita selalu menyampaikan kita harus cerdik. C-nya untuk cek kesehatan rutin. Kemudian E-nya ya nyahkan jangan ada asap pokok gitu. Kemudian D-nya, R-nya kita rajin lah olahraga ya. Saya kira ini teman-teman Kresnas ada Pak Rano di sana tuh, itu suka ngajakin olahraga karena dulu olahragawan gitu ya. Tapi olahragawan kena stroke juga. Jadi artinya stroke memang nggak pilih-pilih gitu. Ada nggak merasa dipilih? Oh ini dipilih kena stroke? Nggak ada kan? Karena datangnya juga nggak pernah permisi gitu. Tiba-tiba kena stroke aja. Nah ini syarat stroke kan datang tiba-tiba kena stroke, tiba-tiba mulut mencong atau nggak bisa bicara atau lupus separuh gitu ya. Itu yang kita harus terus kita paling tiga itu kita terus infokan pada masyarakat sehingga akan cepat menuju ke rumah sakit segera ditangani oleh dokter Priyanka kalau di rumah sakit Islam ya. Karena segera nih harus diberikan trombolisis atau peluru sumbatan iya atau tidak gitu. Itu sangat bermanfaat untuk pemulihan. Kemudian kami Yayasan Stroke tentunya sangat mengucapkan apresiasi yang sangat tinggi, berterima kasih pada Rumah Sakit Islam dan Klub Stroke yang ada di sini, Pak Arifin ada, ya, yang telah ini beraktivitas luar biasa untuk terus mengaktifkan Klub Stroke yang kami pandang Klub Stroke mau komunitas apapun dan seterusnya itu sangat bermanfaat untuk para insan pasca stroke. Apa sebabnya bermanfaat? Yang pertama, paling tidak silaturahmi atau ketemu. Ketemu itu sudah membuat suatu obat yang luar biasa. Berikutnya berbagi. Kalau berbagi, ya saya kira dalam Islam, dalam agama yang lain dan seterusnya, memberi sesuatu itu pasti dapat ibadah, benar ya? Saya kira itu sangat luar biasa. Kemudian ada satu contoh, pasien kami kemarin di RSPAD, Dok, makasih saya sudah bergabung dengan Kresna gitu, mungkin dengan yang lain. Apa manfaatnya? Suami saya gitu ya, ibu-ibu. Suami saya jadi lebih pede dok sekarang. Loh kenapa? Karena mereka beliau melihat ada yang lebih kurang bagus dibanding dia gitu. Itu salah satu. Atau kalau dia lebih kurang bagus, melihat pokok semangatnya tinggi, itu akan memberikan. Nah ini Klub Stroke itu salah satunya adalah hal itu yang perlu ditangani. Kemudian kami Yayasan Stroke Indonesia tentunya selaku mitra dari Kementerian Kesehatan dan tidak bisa bekerja sendiri tanpa kolaborasi dengan semua stakeholder baik komunitas maupun rumah sakit gitu ya. Dan dokter-dokter baik dokter neurologi terutama kami juga kerjasama dengan Ordosni, kemudian juga PDUI, Dokter Umum Indonesia, kemudian dengan PPNI perawat, ya. Kemudian perhimpunan termasuk Real Medik ya,
dan nanti yayasan-yayasan yang lain, jantung, paru dan lain sebagainya, kolaborasi untuk bagaimana kita menangani stroke dengan baik, komprehensif. Dan tentunya kita harus terus secara berkesinambungan membangun itu. Dan ini tadi saya sudah sampaikan Dokter ini ya, bahwa mungkin ya stroke nanti ke depan mungkin juga bersama Kresna kita saling mengunjungi gitu. Tidak hanya sekedar mengunjungi, tapi saling menyemangati kita semuanya, tentu langsung di Rumah Sakit Islam dan yang lainnya. Saya kira itu tentunya kita selalu berdoa, berharap kita selalu diberikan kesehatan dan memohon pada Tuhan Yang Maha Kuasa selalu diberikan kekuatan, ya, selalu kalau di Kresna itu selalu panjang umur, sehat, ya, produktif, sejahtera. Kalau di Yastrogi itu adalah kita selalu berkarya, bersinergi dan berkesinambungan. Kalau saat ini kami ingin mencanangkan menuju Indonesia ramah stroke. Saya kira itu mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala selalu melindungi kita semuanya dan kita tetap bisa berkarya, bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain untuk betul-betul bersama menjaga dan mencegah stroke berulang kalau yang sudah kena stroke, dan menjaga jangan kena stroke bagi yang belum terkena stroke. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.